Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hari lambuk mungkin ya, lambuk mesti jawab apa tu. Diulangi sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapik tak bu? Nama anda bisa merapik ya silakan bersandar ya bu ya. Karena kita sebagian dah umuran. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ketua Masjid Al-Ihsan serta seluruh jajarannya, seterusnya ibu-ibu anggota jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaji kita pada hari ini yaitu kaji tentang fikih bu. Di fikih ini adalah ya hukum yang wajib kita ketahui tentang masalah ibadah. Ini yang penting sekali, apalagi salat bu. Ya, salat sangat penting kita dirikan. Tapi harus salat yang sempurna, yang benar. Ya, harus sempurna, baik dalam bacaannya, baik dalam rukun perbuatannya, baik di dalam qaul, ya, perkataan, bacaan dalam salat, dan yang berhubungan dengan hati. Itu harus kita tahu, sempurnakan. Belum lagi masalah pakaian. Nah, yang berhubungan dengan najis. Bu, bagian fikih ibadah ini bu, jangan sampai lewatkan ini. Karena ini berhubungan dengan salat, puasa, zakat, naik haji, itu yang wajib kita laksanakan bu. Kecuali kalau naik haji bagi yang puasa, ya bu ya, dan juga puasa bagi yang puasa. Baik ibu yang dirahmati Allah, najis. Ibu tahu apa itu najis bu? Ada yang tahu apa itu najis? Nah, ada yang tahu? Masa tidak tahu najis bu ya? Kita tahunya apabila ada melekat pada pakaian kita, ya bu. Apa melekat itu bu? Kotoran. Nah, itu yang dikatakan najis. Yaitu kotoran yang melekat pada badan, pakaian, tempat salat, menyebabkan tidak sahnya salat kita. Maka dari itu perlu kita tahu apa saja macam-macam najis itu. Kadang bu ya ada juga yang tak tahu, dibilangnya keringat itu najis. Contoh bu, saya sering tuh melihat ibu-ibu yang dari jauh-jauh menumpang salat di sini, yang meminjam mukena di sini. Ditukar-tukar gitu. Ini udah kotor, najis, tidak sah salat. Nah, berarti dia tidak paham apa yang dikatakan najis. Sebenarnya keringat itu tidak najis bu. Kenapa tidak dihukumkan najis? Karena setiap yang susah menghilangkannya itu tidaklah aturan agama. Jangan kita bersusah-susah. Oh bau, nah itu karena kita bermasalah dengan bau, kita tidak mau. Yang penting sah dipakai untuk salat. Jadi kalau kita menganggap bahwa
telekung-telekung yang ada itu bau semua, kita tidak jadi kita salat, Bu. Tidak jadi. Itu yang menyebabkan kita rugi, ya, rugi kita tidak belajar fikih ini, Bu. Jadi najis ini ada dua macam, Bu. Najis maknawi dan najis hakiki. Tuh. Apa yang dikatakan dengan najis maknawi? Sebenarnya barang itu tidak najis, Bu, tapi hukumnya najis. Tidak sah dia salat sebelum membersihkan najis tersebut. Ya, Bu? Apa contohnya, Bu? Najis maknawi itu tadi. Ibu dalam keadaan junub. Tahu junub, Bu? Sudah bergaul dengan suami istri kita. Mana najis ada di dalam, Bu? Ya, melekat pun ya. Ada air-air itu, Bu, ya. Itu tidak najis dalam hukum. Tapi untuk salat kita tidak sah sebelum kita sucikan diri kita itu dengan mandi. Itu namanya najis maknawi, bukan hakiki, Bu. Kalau hakiki itu najis yang nampak. Ya, umpamanya kain Ibu ya kena darah. Tuh, ya, kena darah. Darah itu najis apa namanya, Bu? Kalau Ibu sudah belajar dulu, jangan dibilang ini belajar najis kita dari SD udah belajar najis. Ya, kita najis apa, Bu? Najis apa, Bu? Darah itu adalah najis musawasitah. Artinya najis pertengahan. Tidak ringan dan tidak pula berat. Pertengahan darah, ya, Bu? Mutawasitah namanya. Kalau melekat ke baju kita, darah itu tadi harus kita buka dari baju kita. Tidak sah salat. Tukar baju atau dibersihkan darah itu tadi. Mana tahu bajunya satu cumanya, Bu, ya. Awak tuh punya baju, ya. Harus dibuka dulu, dikucur dengan air sampai tidak ada baunya lagi. Kalau ada bekasnya tapi bau tidak ada, Bu. Kadang darah ini ya susah menghilangkan warnanya, ya kan, Bu? Susah. Jadi Ibu buang aja baju Ibu. Itu namanya kurang ilmu kita. Ya. Jadi kita bersihkan sebersih-bersihnya, tidak ada anyirnya lagi, Bu. Masih ada kuningnya, sah dibawa salat. Tapi ada pula, ya, Bu, najis itu melekat pada baju kita dalam keadaan darurat. Tahu darurat, Bu? Apa itu darurat? Ya, dalam keadaan sempit. Ya, tidak bisa kita tukar baju itu. Karena kita sedang berada di atas kapal atau di atas pesawat atau di atas kendaraan, ya. Padahal kita wajib melaksanakan salat walaupun di atas kendaraan. Kalau masuk waktu salat, kita wajib salat, tapi boleh dikerjakan dengan menjamak, ya, Bu. Jamak itu pun ada jamak qasar, ya. Jamak qasar itu disingkatkan. Yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ya, Bu, itu khusus untuk orang musafir. Nah, ya, Bu, ada ditakdimkan qasar tadi, didahulukan. Pas kita sholat zuhur di atas kendaraan, ya, Bu, langsung kita buat salat asar. Langsung sesudah kita salam. Berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Bagaimana caranya kalau salat di atas pesawat atau di atas kendaraan bus? Kita tidak bisa rukuk dan tegak, ya, dan sujud pun tidak bisa. Itulah namanya rukhsah itu tadi, Bu. Rukhsah keringanan. Ya, Bu, banyak keringanan dalam perbuatan salat, keringanan dalam memaafkan najis itu tadi, itu rukhsah namanya. Jadi walaupun najis itu melekat di kain, biasanya kalau di atas kendaraan itu apa yang melekat, Bu? Tidak mungkinlah darah, ya, Bu, ya. Ya, muntah umpamanya. Muntah itu apa tuh? Najis atau tidak? Muntah najis atau tidak, Bu? Muntah itu najis, Bu.
Karena dia sedang masuk ke perut dan menjadi beol sebenarnya, keluar lagi ke mulut kita. Ya, dah habis semua baju ibu nih, habis semua kena muntah. Bagaimana nih saya mau salat? Tak bisa lagi, kata kita. Ini najis kata ustazah. Rupanya dia ngantuk-ngantuk mendengarkan ustazah menerangkan, katakannya tidak sah. Ya padahalnya ya ada keringanan. Nah, ya Bu, keringanannya sah dibawa salat. Yang kedua, sah kemana saja menghadap mobil itu tadi. Walaupun mobilnya menghadap ke arah timur, sah salat. Asalkan niat kita ya menghadap ke mana kita niatkan Bu? Mustaqbilah qiblata lillahi ta'ala. Saya berniat di salat zuhur menjamak beserta qasar menghadap kiblat karena Allah. Itu saja niat kita. Tak perlu pakai bahasa Arab kalau niat itu dalam hati. Apa arti daripada niat kita baca waktu pelajar waktu kecil itu Bu? Ya, usalli fardhu zuhri kan itu Bu. Ya. Kalau tidak bisa menghafal, artinya saja kita ingat, sengaja aku salat zuhur kalau menjamak apa? Jamak qasar ya. 2 rakaat menghadap kiblat dan Allah. Cukup. Lalu salatlah kita. Ada banyak kaji itu Bu dalam keringanan dalam salat. Itu tadi kaji kita ada najis ya Bu ya. Belum lagi cara jamak-jamak tadi. Nanti ada khusus masalah jamak saya bahas Bu. Ya, ini dalam kitab fikih ini Bu ada 14 jilid. Ini jilid pertama baru Bu. Perlu kalau ibu mampu belilah Bu. Karena ustaz-ustazah menerangkan tidak selengkap yang di buku. Contoh kalau dibaca pula habisnya panjang Bu, habis waktu. Apa dalilnya? Ya, kita punya buku. Jadi kalau ustaz itu salah kita tahu. Oh, tak betul ustazah ini. Dia menerangkan yang salah. Tak ada dalam kitab dalilnya. Jadi Bu, najis tadi ya, balik ke najis. Itu namanya najis maknawi. Dah jelas ya, najis hakiki. Kemudian najis hakiki itu Bu yang nyata kita nampak itu Bu ya. Terbagi pula 3. Yang pertama mukhaffafah. Apa itu mukhaffafah Bu? Itu karena kita tidak orang Arab ya Bu ya. Saya baca aja lah artinya. Najis yang diringankan. Artinya kalau dia kena ke baju kita, tak apa-apa, ya tak batal salat. Apa contohnya Bu? Ini nyamuk ini melekat ya di gigitnya kita. Aduh, bukan main gatal langsung. Kita tepuk, keluarlah darahnya Bu. Kita habis wudhu nih Bu. Apa ibu ulang untuk ibu balik ni darah Bu? Ibu ulang Bu? Kenapa tidak? Itu kaji fikih namanya Bu ya. Karena setiap darah daripada sesuatu yang tidak mengalir, binatang yang tidak mengalir darahnya, kena baju kita tidak apa ya, tidak dibersihkan. Tak masalah karena itu keringanan dalam agama kita. Darah nyamuk, darah apa lagi yang kecil-kecil tu Bu ya. Kemudian ada darah belalang juga. Itu belalang tu tidak ada darah sikit aja Bu kalau dia kita bunuh ya Bu ya. Kemudian kalau di dalam badan kita Bu ada juga yang dimaafkan. Apa dia? Nanah. Kalau kita kudis Bu. Ini kudis Bu ya. Keluar nanah sikit. Apakah batal wudu? Tidak Bu. Cuma hapus sajalah. Dihapus saja nanah itu tadi kita salat. Tidak perlu diulang wudu. Karena susah menghindari kalau kita kena kudis itu tadi. Itu Bu ya. Begitu juga dengan darah kalau sedikit luka Ibu umpamanya. Apa itu? Luka umpamanya Ibu. Ya. Sudah lukanya itu dihapuskan, dibersihkan kan tidak ada Bu ya. Keluar juga sedikit sudah kita beruduk sedikit tapi tidak mengalir. Jadi darah manusia pun bisa diumpukan
tidak najis kalau seandainya kita sudah berwudu, balik darah keluar tapi tidak mengalir. Jadi tidak perlu diulang untuk kita balik. Ya, itu darah. Ini banyak lagi macam-macam yang najis yang diringankan agama. Kemudian mungkin ibu jarang mendengar ya bu ya. Di dalam, masuk keluar nih. Kemaluan kita ini macam-macam air keluar nih bu, macam-macam yang keluar. Kita harus bersihkan sebelum ya kita berwudu. Kita maunya pakai celana lah kalau sholat ini, ya. Ada penahan, kita tukar celana kita dengan yang baru, ibu. Lalu terasa juga ada yang keluar. Yang keluar itu apa? Kita harus tahu bentuknya seperti apa, ya sebab di dalam ini ada namanya wadi keluar, ada madi, ada mani yang terpendam di dalam keluar di siang hari. Jadi di antara tiga itu bu, yang diringankan, yang diringankan oleh Allah, ibu, madi, ya. Kalau seandainya ada melekat sama celana, ibu pengen celana itu dipakai juga untuk salat, tidak perlu dibuka. Dengan syarat ibu perci air. Ini ada dalam kitab. Itu keringanan-keringanan yang harus ibu ingat tuh. Cukup memercikan saja. Bagaimana pula dengan air mani? Air mani bu, bisa keluar itu, ya. Bisa keluar sendiri, bisa melalui bergaul dengan suami istri, keluar dia. Ketawa itu ya. Lalu apa hukumnya kalau air mani itu sah dibawa salat bu? Bayangkan keringanan Allah kepada kita. Karena itu berasal dari air yang bersih, bukan air kotor. Air kejadian manusia ini adalah air yang bersih. Kita ini bu, manusia yang bersih. Kemudian yang terakhir sekali, najis yang sangat berat, mughallazah namanya bu, najis yang berat sekali. Kenapa berat? Ya bu, apabila kena liurnya itu, liur tahu bu, liur, ludahnya bu, kena baju kita atau badan kita atau bejana kita, tidak sah kita pergunakan untuk salat. Bejana tidak sah, haram kita pakai untuk meletakkan sesuatu. Kalau tidak dibasuh 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Bukan beratnya bu. Tapi bukannya kita tidak boleh memelihara anjing bu. Bukan tidak boleh memelihara anjing. Anjing itu tidak boleh dimusuhi bu. Ada orang bilangnya, tidak usah lagi bapaknya itu banyak anjing. Ya Allah, itu kan makhluk Allah. Ya bu, ada gitu ya bu. Dihina itu orang melawan anjing. Kalau anjing itu bermanfaat bagi kita, kenapa tidak? Ya bu, kenapa tidak? Ya, dengan niat menjaga rumah. Kita tidak boleh pasrah saja kepada Allah. Wah Allah, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah beserta kita. Itu apa jaga-jaga dengan anjing? Itu tidak usaha namanya bu. Ya. Allah tidak akan memelihara kita tanpa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini boleh anjing, tapi ingat jangan sampai anjing itu masuk ke rumah. Ya, ini masalah najis lagi bu. Kadang-kadang kita anggap semua di dalam anjing itu najis. Tidak bu, yang najis itu ludahnya. Yang najis itu bulunya tidak najis. Air ludahnya itu yang najis. Kalau ibu pegang, mana ibu habis berwudu terpegang bulu anjing, tapi tidak lidahnya, sah salat. Karena ibu mungkin sekali mendengarnya baca kitab ini. Apa di anjing dan babi itu yang najis? Air ludahnya bu. Makanya kita ragu kalau masuk masjid, dia mana tahu dia menjilat. Tapi kalau tidak ada makanan, mana pula dia menjilat. Jangan menjilat itu kalau ada makanan terserah. Walaupun demikian, ya kalau ada masuk ke masjid ini lebih baik kita usir. Ya, begitu juga kucing tuh, ya bu, beraknya, pipisnya dan najis bu. Hati-hati. Kadang-kadang kita sujud bau
kencing kucing. Ada kan Bu? Nah, itu tidak sah salat Bu. Ya, kita sayang kucing, dibiarkan masuk masjid, tidak apa-apa lah karena pemenan Nabi. Nah, itu pula alasannya. Ya, walaupun pemenan Nabi Bu ya, tapi janganlah sampai dibiarkan dia tidur di tempat salat kita. Nah, itu kucing ya. Nah, tapi Bu, ludahnya tidak najis. Asalkan kita jaga makanannya. Kita jaga makanan. Biasakan kucing peliharaan makanannya bersih Bu, kita yang kasih ya Bu. Seandainya kucing itu minum air minum kita Bu, dalam fikih nih Bu ya, saya baca, dia jilatlah air minum kita. Apa sah kita minum air sisa kucing? Sah Bu? Sah. Kita jangan malas minumnya Bu. Nah, kemudian lagi ayam. Setiap binatang, ayam itu hewan, apa namanya binatang juga tuh, hewan. Ya, setiap hewan yang boleh dimakan dagingnya, ya, taiknya tidak najis Bu. Itu pendapat ulama, berapa ulama berpendapat tidak najis. Kena baju kita, kena tai ayam Bu, buang aja lah. Kena sah dagingnya dimakan. Nah, begitu pula Bu. Ya, apalagi tanah. Jangan terlalu ibu terlalu gentleman ya. Kadang-kadang kain bajunya terseser di jalan, kena tanah yang berair umpamanya ya. Enggak sah salat, enggak sah. Pulang ibu tukar baju balik. Ibu mau ke masjid nih, kena baju ibu kena air, tanah ya, tanah yang berair. Ya. Tanah itu bukan najis Bu. Walaupun kena ya Bu, kena baju ibu, apakah itu air itu najis atau tidak? Cium dulu. Kalau bau dia bau kencing, baru ibu tukar. Tapi kalau tidak ada bau apa-apa, bawa aja salat. Nah, sedangkan ini sama Rasulullah dulu, Rasulullah biasa aja pakai salat pakai terumpah Bu. Ada tanah-tanah. Kan zaman dahulu tidak ada keramik macam ini Bu, tempat salat zaman Rasulullah.